Mau main Mobile Legends dapat FPS yang tinggi, terus berasa smooth dan kayak pro player. Nah, pakai ini aja, Realme 14 5G. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Putu Reza di Project Review dan Realme seri angka. Balik lagi, kali ini dengan Realme 14 5G. Upgrade-nya lumayan banyak nih dari versi sebelumnya, dan fitur-fitur barunya tuh emang semakin bikin smartphone yang satu ini berasa gaming banget. Dari kotaknya aja, udah statement sendiri kalau handphonenya gaming. Masih dengan karakter dari Honor of Kings yang kali ini temanya mecha ya. Jadi di balik sleeve-nya ini sebenarnya kotaknya masih Realme standar, masih dengan warna kuning yang kayak gini. Terus di dalamnya kita bisa lihat ada smartphone-nya, terus ada soft case, ada SIM card ejector dan kabel USB-C serta chargernya. Untuk desain handphonenya kita bisa lihat ya, seperti saya bilang di awal, temanya mecha banget nih. Kalau kata Realme itu mecha banget. Warna silver terus ditambah dengan aksen-aksen detail di sekitarnya. Walaupun kesannya mungkin kelihatan agak rame, kalau menurut saya ini tetap nggak bikin tampilannya jadi norak. Ini masih keren banget kelihatannya. Realme juga nambahin sentuhan yang gaming banget lagi dengan masang lampu ya di dekat kamera dengan nama Victory Halo. Jadi ini bisa diaktifin dan nanti dia bakal nyala-nyala gitu pas kita main game. Misal lagi ngekill, nanti dia bakal nyala. By the way, selain warna yang mecha begini, kalau misal punya warna yang lebih kalem, lebih standar, Realme tetap ngasih pilihan ya. Jadi nggak harusnya begini, tetap ada dua pilihan warna lainnya. Secara ukuran, Realme 14 cukup standar smartphone masa kini. Build quality-nya berasa mantep dan solid saat dipegang. Bagian sisi perangkat dibikin flat, jadi kesannya lebih tegas. IP rating tetap ada dan lengkap, bahkan meningkat jauh. Sekarang udah ada IP66, IP68, dan IP69. Ada semua. Disemprot air tekanan tinggi, kecebur, kerendam, sampai kena air panas, nggak masalah. Soal tipis, Realme 14 emang bukan yang paling tipis ya kalau kita lihat, tapi ini tetap oke kok. Apalagi mempertimbangkan baterai yang di bawah itu kapasitasnya gede, 6000 mAh. Realme menyebutnya Titan Battery. Daya baterainya sih cakep, awet kok untuk pemakaian. Entah handphonenya buat sekedar alat komunikasi biasa aja atau buat gaming yang intensif sekalipun. Realme sih bilang kalau smartphone ini katanya bisa main Mobile Legends non-stop hingga 10 jam. Saya nggak nyobain main 10 jam, tentu saja nggak bisa saya main 10 jam lanjut gitu ya terus-terusan. Tapi kalau berdasarkan percobaan saya main 1 jam itu baterainya butuh sekitar 14%. Jadi kalau kita pakai hitung-hitungan kasar, dapatnya itu sekitar 7 jam aja. Untuk ngecas dia udah 45 watt ya, sudah sangat cukup mengisi penuh Realme dalam waktu yang hanya sekitar 1 jam aja. Kemudian kalau kita ngomongin soal specs chipset, Realme 14 spesial karena dia adalah smartphone pertama di Indonesia yang sudah menggunakan Snapdragon 6 Gen 4 terbaru. Ada kan sebelah tuh baru rilis masih Snapdragon 6 Gen 3, yang ini udah 6 Gen 4, lebih update ya. Untuk storage, unit yang saya pakai sekarang adalah 256GB dengan RAM 8GB. Info tambah juga kalau Realme 14 ini secara otomatis defaultnya keluar kotak itu udah aktif fitur RAM expansion plus 10GB ya otomatis. Jadi buat yang ngerasa mungkin nggak perlu pin matiin ya, langsung cek aja di menu settingnya. Untuk bagian layar, Realme 14 udah oke, panelnya AMOLED Full HD+, mendukung refresh rate 120Hz, dan DCI-PT 100% serta peak brightness 2000 nits. Ya, di layar ini juga udah ada fingerprint ya, jadi bukan di samping tapi sudah di bagian layar. Untuk bagian software, dia udah pakai Realme UI terbaru dan ada Android 15. Kalau ngomongin soal performa, si Snapdragon 6 Gen 4 ini dalam pengujian Antutu sih udah oke banget untuk kelas harganya. Pemakaian non-intensif sehari-hari udah pasti enak, lancar, smooth gitu, termasuk untuk multitasking. Handphone ya, kalau dipakai nonton ini juga enak, layarnya gonjreng, cerah dengan tipikal yang eye pleasing, memanjakan mata. Habis itu kalau kita ngomongin soal gaming, ya ini emang jadi jualan utamanya Realme ya di smartphone ini, karena kayak pingin ngasih jaminan kalau smartphone ini bakal mulus lancar mainin game-game multiplayer yang populer kayak Mobile Legends, Honor of Kings, PUBG Mobile, sama Free Fire. Selain karena kemampuan chipset yang udah sangat mendukung Snapdragon 6 Gen 4 tadi, Realme juga ngebawa teknologi cooling terbaru di smartphone mereka ini yang sebutannya adalah Bionic Cooling. Familiar sekali namanya. Material yang digunakan itu namanya adalah Hypertherm Graphite ya. Dia semacam lempengan seperti ini yang dikatakan bisa mendistribusikan panas lebih cepat dan merata di handphonenya supaya bisa cepat adem ya. Realme juga ngirim sampelnya ya, kayak gini. Yang materialnya dikatakan ada di dalam smartphone. Tentu saja ukurannya nggak segini ya, dipotong. Tapi ya kurang lebih ada di dalam smartphone-nya. Nah jadi untuk nyobain seberapa cepat dia bisa menyebarkan panas, Realme bilang kalau
Ini bisa dicoba untuk motong batu es, terus kita bandingin motong batu es yang sama pakai pisau. Jadi ini lempengannya nggak saya panas-panasin, nggak saya tajem-tajemin, cuma dipegang aja karena katanya dia bisa langsung menyerap panas dari tubuh manusia sekalipun hanya dengan dipegang. Sedikit for the science, saya coba tembak termometer, sini dapatnya di 29 derajat Celcius ya, ini 29 derajat Celcius. Pisaunya ini sama di 29-30 derajat. Jadi kondisinya sama. Sekarang langsung saja moment of truth, ini dia esnya. Nah, ini esnya bekas cair terus dibekuin lagi jadi bentuknya nggak karuan. Bekas cair masukin kulkas lagi, dan ya kalau misalnya saya coba potong pakai pisau yang sini nih tuh. Effort banget. Kayak mau belahnya aja tuh susah gitu kan. Bisa sih, tapi effort banget dan susah. Ya intinya nggak bisa lah, gitu kan. Sekarang saya cobain ya pakai lempengan yang tadi. Kita cobain ya. Di sisi yang sama seperti pisau tadi. Sini. Nih, cuma saya tekan doang padahal. Nggak saya goyang-goyangin sama sekali. Tuh, kayak wow. Nih, nggak usah saya potong kayak gergaji gitu, saya biarin aja dia tekan sendiri. Set. Ya, ini yang pengen dibilang Realme, kalau teknologi cooling terbarunya itu emang bisa bikin performa dari Realme 14 tetap efektif di pemakaian yang intensif atau di suhu yang cukup tinggi. Kalau mereka bilangnya suhu yang ekstrim lah untuk main game. Misal kita main pas panas, lagi outdoor, ruangan nggak ada AC dan semacamnya, harusnya tetap oke performanya. Untuk ngetes, saya cobain untuk main outdoor. Settingannya di Mobile Legends 90 FPS atau super high yang ada jempolnya. Hasilnya emang stabilitas dari FPS gameplaynya itu mantap sekali ya. Suhu HP-nya jelas naik. Pasti ada peningkatan, namanya juga kita main di tempat yang panas, tapi at least menunjukkan fungsi coolingnya bekerja karena tidak ada throttling yang membuat sistem harus menurunkan FPS saat kita main. Itu tadi kalau kita main di luar ya. Sekarang saya cobain main di situasi yang suhunya lebih terkontrol, di ruangan ber-AC, ya suhunya nggak dingin-dingin banget juga sebenarnya, 26-27 derajat, dan hasilnya ternyata tetap perform. Mau main saya Mobile Legends, saya main Honor of Kings, main PUBG Mobile, atau main Free Fire, semua bisa dapat average FPS yang sangat memuaskan. Untuk tes tambahan, ini di luar dari game yang direkomendasikan Realme, saya coba main Honkai Star Rail dan juga Zenless Zone Zero, ternyata masih bisa. Ya memang tentu tidak dengan settingan yang paling tinggi ya, tapi bisa jalan dengan kombinasi medium low, itu menurut saya sudah oke sekali loh untuk kelas smartphone di harga segini. Mantap Realme. Selain dari segi hardware yang udah mantap tadi, Realme juga nambahin fitur software yang menarik dan eksklusif di Realme 14 kali ini. Ada yang namanya AI Ultra Touch Control. Fitur ini berfungsi untuk mengoptimalkan sentuhan area-area kontrol gamingnya secara otomatis dari game-game yang dari tadi udah saya sebutin. Di menunya kalau buat HOK atau PUBG dia bakal seperti ini, bisa langsung dilihat. Jadi beda-beda ya, di HOK begini, di PUBG begini. Sedangkan kalau di Mobile Legends ini spesial sendiri karena Realme secara eksklusif masang 4 preset sensitivitas layar dari pro player dan juga mereka yang populer. Jadi ini khusus Mobile Legends. Kalau saya cobain di game lain, orang-orang ini nggak nongol ya di menunya. Ada Just No Limit, ada RRQ Scaler, ya Sotsujin sama Rinse, dan fitur ini kayak preset yang bikin kalian bisa ngerasain main dengan settingan touch and swipe yang di custom sama mereka. Saya coba minta teman saya atau tim saya yang biasa main Mobile Legends untuk nyobain semua settingannya saat main, dan katanya emang berasa beda. Seperti biasa settingannya sendiri itu bisa tetap kita custom kalau kita punya preset sendiri. Jadi sebenarnya preset-preset tadi selain bisa untuk kita gunakan secara instan, tapi juga bisa menjadi apa ya, semacam landasan buat para player untuk menemukan settingan terbaik mereka sendiri. Ya, satu fitur lagi ya, di sini juga ada yang namanya motion control. Ya, idenya sebenarnya adalah user jadi bisa mengaktifkan tombol-tombol tertentu dengan miring-miringin smartphone ke samping, kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Jadi kita bisa atur tuh miring ke kanan, tombol kemana, segala macamnya. Yang make menurut saya sih pasti ada, tapi kalau buat saya pribadi kayak ngegoyangin smartphone pas lagi main itu malah bikin saya nggak fokus. Jadi mendingan langsung mencet di layar daripada saya harus miring-miringin seperti ini. Tapi ya itu mungkin saya aja dan bisa beda lagi untuk orang lain. Tapi ya kalau mau pakai fiturnya ada.
Dan satu lagi, kita sekarang masuk ke bagian kamera. Ya, bagian ini memang mungkin kelihatan tidak jadi prioritasnya Realme 14, tapi tetap akan saya bahas. Kamera di bagian belakang ini hanya ada satu yang benar-benar bisa kita gunakan, yaitu lensa utama 50 megapiksel dengan Optical Image Stabilization atau OIS. Untuk kamera depannya satu aja dan ini resolusinya 16 megapiksel. Sebagai sebuah smartphone yang arahnya lebih ke gaming, fitur-fitur kameranya menurut saya udah cukup lengkap loh. Jadi kayak mirip smartphone Realme yang lain-lain pada umumnya yang lebih tinggi. Di sini juga udah ada mode street yang bisa digunakan. Untuk fitur AI pastinya masih ada, bisa banget dipakai. Seperti di sini ada AI Clear Face, ada Unblur, Remove Reflection, dan pastinya AI Eraser yang bisa banget untuk kebantu ngebersihin foto pas ada objek atau subjek yang ngeganggu di bagian belakang. Kayak gini contohnya. Hasil foto ini juga nggak bisa bilang jelek ya, malah ini untuk sebuah smartphone gaming oke sekali. Detailnya mungkin bukan yang paling tajam, tapi untuk foto-foto sehari-hari, mengabadikan momen entah kita lagi nongkrong sama temen, lagi makan, traveling dan segala macamnya masih bisa diandelin. Saturasi warnanya oke, kontrasnya cukup, begitupun dengan dynamic range dari foto-fotonya. Terus untuk kondisi low light, penurunan performa seperti detail sudah saya perkirakan dari awal, tapi ini masih cukup banget selama kondisinya nggak gelap-gelap amat. Night mode juga bisa dipakai ya, hasilnya mayoritas bikin foto nggak lebay dan adanya OIS itu sangat ngebantu supaya lebih stabil ketika kita perlu nunggu 1-2 detik saat menggunakan night mode. Kamera depan hasilnya oke lah, di kondisi terang tapi di kondisi low light skin tone itu bakal kelihatan sedikit lebih pucat. Testing, ini dia sedikit sampel kamera belakang dari Realme 14 di resolusi 4K 30 kamera belakang. Kamera utama hasilnya kayak gini, warna hijau bagus sih kalau di sini saya lihat. Saturasinya memang agak tinggi tapi ya eye pleasing tipikalnya. Warnanya bisa lihat sebelah sana. Tembok yang tadi lagi warnanya nih ada merah, ada oranye, ada kuning. Kalau di bawah jalan kita coba cek buat stabilisasinya seperti ini. Kalau yang saya lihat di layar sih sebenarnya udah cukup stabil ya. Cuma memang sayangnya dia tidak ada lensa ultra wide di sini, hanya lensa 1x saja. Tapi hasilnya oke ya untuk rekaman video. Pindah kamera depan, nah di sini tuh resolusinya hanya bisa di 1080p aja, tidak ada resolusi 4K. Ya cukup disayangkan sebenarnya tidak ada resolusi 4K, hanya mentok di 1080p aja. Tapi untuk hasilnya bisa langsung dilihat saat ini menurut saya sih oke juga ya. Nggak bisa dibilang jelek hasilnya. Nah ini dynamic range-nya itu langitnya putih sih ya, emang nggak ada biru-birunya hari ini. Oke, sekarang ini di kondisi low light untuk di 4K 30 fps dari Realme 14 5G. Warnanya sebenarnya saya masih bisa bilang ini oke ya, masih oke. Kesini itu warna ungunya di Gengar, ini warna merah di Pokeball-nya. Mungkin belum nggak terlalu merah ya, tapi masih oke. Yang tahu warna Pokeball ya tahu lah warnanya kayak gimana. Gini, sini juga warna biru. Sini yang lebih banyak warna hitam. Nah ini noise-nya lebih kelihatan ya. Sini. Oke, kita pindah ke atas. Ini semua masih oke, cuma kalau kita lihat detail ya masih ada noise. Tapi masih bagus, masih oke kok sebenarnya. Menurut kalian sendiri gimana? Oke atau enggak? Komenin aja. Kita pindah kamera depan. Nah sekarang ini dia untuk kamera depannya 1080p 30 fps. Ya, ini tadi yang saya shot. Di bagian belakang kita bisa lihat ya warna-warnanya juga. Tuh. Menggunakan kamera depannya. Skin tone seperti ini hasilnya, menurut kalian oke atau enggak? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan dari Realme 14 5G. Overall, sebagai sebuah smartphone yang start di harga 4 jutaan, menurut saya emang bisa menjadi sebuah pilihan yang cukup solid, khususnya buat mereka yang emang cari sebuah smartphone dengan kebutuhan game-game seperti ya Mobile Legends, Honor of Kings, PUBG Mobile, dan Free Fire. Fitur dan performanya sangat mendukung. Baterainya juga gede ya, besar dan nyaman dipakai, termasuk untuk mereka yang nggak gaming ya, karena kita bisa dapat handphone yang kencang, minim lag segala macem, dan bisa dipakai standby seharian. Palingan catatan dari smartphone ini yang perlu saya notes adalah kamera, bukan jelek,
tapi mungkin tidak kelihatan diprioritaskan Realme, cuma satu lensa aja. Jadi ya itu dia, kalau misalnya kalian sekarang lagi cari sebuah smartphone yang performanya kenceng, di kelas mid range, gamingnya stabil, enak, baterainya gede, dan IP ratingnya lengkap. Nah, ini dia Realme 14 5G jawabannya. Bisa kalian coba, langsung cek aja promo-promonya dan segala macamnya. Saya taruh lengkap di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayaknya udah segitu aja reviewnya yang nggak singkat-singkat amat untuk Realme 14 5G. Makasih banyak nonton sampai habis, boleh di-share ya videonya kalau suka, boleh di-like, boleh dislike. Makasih banyak nonton sampai habis, Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.